Stay with me, enjoy with mathematics. Oke, teman-teman, kita akan bahas soal selanjutnya. Jika 23A per B sama dengan 11 dan B-nya tidak sama dengan 0, maka persentase B terhadap 23A dikurangi 3B adalah, yang pertama kita harus cari nilai A dan B-nya terlebih dahulu ya. Saya akan berubah 23A per B-nya sama dengan 11 menjadi A sama dengan 11B per 23, sehingga dari sini kita dapat 23A dikurangi 3B sama dengan 23. Karena A nya nilainya 11B per 23, maka A yang dalam 23 ini kita rubah ya, 11B per 23 dikurangi 3B sama dengan itu kan. Kemudian ada yang kita bisa bagi sama rata ya, sehingga di sini dapat 11B dikurangi 3B menghasilkan 8B. Kemudian persentase B terhadap 23A negatif 3B adalah, maka untuk mendapatkan nilai B-nya yaitu B per 23A dikurangi 3B dikali 100%, sehingga nilai yang tadi kita sudah dapatkan itu adalah B per 8B ya, dari sini ya, dikali 100% sama dengan bagi sama rata, sehingga 100/8% ya, hasilnya adalah 12,5%. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ya, selanjutnya di sini saya punya soal itu nilai dari 5.248 dibagi 2 yang dipangkatkan 2 dikurangi dengan 4.752 dibagi 2 yang dipangkatkan 2 adalah, jika kita mengaitkan dengan konsep A negatif B dikali A plus B akan menghasilkan A kuadrat negatif B kuadrat. Konsep ini bisa digunakan untuk soal di atas, sehingga didapat 5.248 dikurangi 4.752 per 2 itu ya, dikali dengan 5.248 dibagi 2 plus 4.752 dibagi 2, sehingga 5.248 dikurangi 4.752 menghasilkan 496 per 2 dikali ini tambah ini hasilkan 10.000 per 2. Ada bisa coret ya tuh, sehingga 124 dikali 10.000 hasilnya adalah 1.240.000. Ini dia hasilnya. Jika kalian menemukan soal seperti berikut, kalian bisa menggunakan konsep A pangkat, kalian jumlahkan semua pangkat yang sebelah kanan ya. Itu ada 14 dikali 5 dikali negatif 11 yang dikalikan 2 dibagi dengan yang sebelah kiri, yaitu 11 dikali
7 dikali 5 dikali 3 dikalikan 2, karena semuanya dipangkatkan 2 lagi ya. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapat A nya adalah ada yang kita coret kan ya, bagi habis, kemudian bagi habis lagi ya, 14 sama 7. Tinggal di sini 2. Ingat di sini ada negatif ya, karena negatif 11 bagi 11 adalah negatif 1, sehingga di pangkat pembilangnya adalah negatif 2 dan pangkat penjumlahnya adalah 3. Maka kita bisa rubah bentuk A pangkat negatif 2/3 menjadi pangkat positif, menghasilkan 1 per A 2/3 ya hasilnya. Kembali lagi ya, jika 2y plus akar x dibagi dengan akar x negatif 1 sama dengan 2, maka di sini berkaitan dengan hubungan x dan y, apakah itu lebih besar atau lebih kecil, sama dengan ataupun seperti apa. Kita lihat ya. Kita rubah dulu bentuknya ya, sehingga menjadi 2y plus akar x sama dengan 2 dikali akar x minus 1, sehingga di sini dapat 2y plus akar x sama dengan 2 akar x negatif 2. Maka 2y nya akar x nya pindah ya, 2 akar x negatif 2 negatif akar x, sehingga 2y nya karena sini ada akar x dengan akar x bisa dikurangkan, 2 akar x dikurangi akar x menghasilkan akar x negatif 2, maka y nya akar x negatif 2 per 2. Inilah nilai y nya. Karena akar x nya dalam akar, terdapat syarat yaitu x nya harus lebih besar sama dengan 0. Misal ya, sini saya punya x nya sama dengan 0, kita mulai dari 0 karena ini lebih besar sama dengan 0, maka y nya kalau x nya 0 kita masukkan di sini ya, maka y nya negatif, tinggal negatif 2 per 2 kan, menghasilkan negatif 1. Kemudian misal, ini adalah misal ya, kalian boleh ambil contoh angka berapapun. Jika x nya sambil pecahan deh, contohnya 1/4, maka y nya 1/2 dikali 1/2 ya kan, negatif 1 sama dengan negatif 3/4. Kalian boleh sebenarnya ngambil contoh angka berapapun ya. Kemudian ada lagi, jika x nya sama dengan 1 nih, y nya berapa? Kalau 1 tinggal masukkan sini, berarti akar 1 ya, 1 dikurangi is berarti 1/2 ya, 1/2 dikurangi 1 sama dengan negatif 1/2. Sama sebetulnya ya. Kalau saya ambil angka 4 x nya, maka y nya berapa tuh? 1/2 dikali 10 negatif 1 menghasilkan 4. Ini hasilnya ya, 1 negatif 3/4 negatif 1/2 dan 4. Kalau saya ambil x nya satu lagi ya, kalau saya ambil x nya sama dengan 100, maka y nya berapa tuh kira-kira? Sorry, ini berarti 2 ya, bukan 10 tapi 2. Hasilnya adalah 0 ya, sorry ada kesalahan. Kalau sini x nya 100, maka y nya 1/2 dikali 10 kurangi 1 ya, sama dengan 4. Dari nilai x yang dimisalkan, maka menghasilkan nilai y, sehingga perhatikan, jika x nya 0 maka y nya negatif 1, jika x nya 1/4 maka y nya negatif 3/4. Kita ambil dua hasil ini aja ya,
kira-kira hubungan X dan Y-nya, X-nya lebih besar dari Y kan? Terbukti ya. Jika 0 maka Y negatif 1. 0 ini lebih besar dari negatif 1. Jika X-nya seperempat maka Y-nya negatif 1/3. Karena sin seperempat maka dia lebih besar dari negatif 1/3 ya. Bentuk sederhana dari 0,25x plus 0,75 dibagi dengan x kuadrat negatif 3x negatif 18. Nah, gimana lo? Ayo. Ada bisa nggak? Saya akan mengubah bentuk atas menjadi bentuk yang sederhana. Maka didapat 0,25 kali dengan x plus 3. Kenapa saya buat seperti ini? Karena pada bagian penyebut itu bisa difaktorkan ya. Jadi 2 faktoran. X berapa gitu ya. Ini di bawahnya kita faktorkan dulu. X kuadrat negatif 3x dikurang 18. Jadi X sini ada negatif 6 plus 3. Nah, karena di sini ada yang sama, kita bisa bagi sama rata ya. Maka 0,25 artinya 25/100 bagi X minus 6 menghasilkan 1/4/X minus 6 itu ya. Atau ini per 1 ya, atas kali atas, atas kali bawah dibagi tengah, maka sini 1 kali 1 ya per 4 X negatif 6, hasilnya adalah 1/4 X negatif 24. Oke, next ya. Jika A kurang dari 60/6x dan dia 60/6x nya kurang dari B, atau 60/6x itu lebih besar dari A dan kurang dari B, dimana A nya sama dengan 2 dan B nya sama dengan 10. Maka tinggal dikasubstitusikan kan, nilai A nya 2 dan 60/6x, sini ya 10, atau kita bisa bagi ya, dibagi berapa, 6 ya, tinggal 10/x dari 10. Kemudian kita cari nilai X nya. Wow, nilai X nya, karena dia X nya sebagai penyebut, maka kita bisa balik ya. Kalau dia X nya untuk merubah posisi ke atas, maka di sini X per 10 dengan syarat nilai 2-nya ini berpindah ruas ke kanan dan ini ke kiri. Jadi 1/10 dia mengikuti ya bentuk pecahan, maka di sini lebih besar dan sini lebih kecil. Sini berarti 1/2, sehingga kita bisa kalikan dengan 10 semua. Sini 1, sini 10x per 10 berarti tinggal X, sini 10/2 5. Maka X nya ya itu kurang dari B. Inilah jawabannya. Jika Z adalah bilangan positif, di mana X-nya 1/8 Z itu ya, dan Y-nya sama dengan 16,5% Z, maka untuk mempermudah, karena di sini dalam bentuk persen, kita rubah ke dalam bentuk persen lagi ya. Sehingga di sini X sama dengan 1/8 Z, kita rubah ini ke dalam pecahan desimal, yaitu 1/8 menjadi 0,125 Z.
atau kali 100% sama dengan 12,5%. Sedangkan di sini nilainya adalah 16,5% dari Z ya. Maka X ini lebih kecil dari, ini ada Z lagi, kecil dari Y. Ya, sesimpel itu kah ya jawabannya?